Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan Annual Report Award atau ARA. Ajang penghargaan kepada perusahaan publik ini diadakan untuk ke-14 kalinya. Untuk membahas lebih lanjut, simak wawancara Pangeran Punce dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nur Haida langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Punce. Ya, terima kasih Kania. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Nur Haida. Selamat pagi, Ibu Nur Haida. Selamat pagi. Ya, selamat datang di Bloomberg TV Indonesia, Ibu. Terima kasih. Oke, Ibu, sudah menjadi kalender tahunan untuk penyelenggaraan dari Annual Report Awards atau yang biasa dikenal dengan ARA, dan tahun ini adalah tahun penyelenggaraan ke-14, Ibu. Bagaimana Betul. pendapatnya? Ya, jadi tahun ini adalah tahun penyelenggaraan Annual Report Awards yang ke-14, dan ini kita lakukan memang dari tahun ke tahun, sehingga nanti ini menjadi tahun yang ke-14, dan semuanya kita juga tentu siapkan dengan baik ya, agar kemudian penyelenggaraan ARA yang ke-14 ini bisa berlangsung sukses seperti ARA-ARA sebelumnya. Oke, apa yang membedakan ARA tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu? ARA tahun ini sebetulnya makin membaik. Penyelenggaraannya pada dasarnya kalau jenis atau awardsnya sama, tetapi yang membedakan seperti halnya juga dari tahun ke tahun itu kriterianya semakin kita tingkatkan. Nah, sebetulnya tujuannya adalah agar kemudian perusahaan yang ikut Annual Report Awards ini bisa menjadi perusahaan yang makin baik governance-nya. Jadi itu juga tujuannya adalah supaya kemudian good governance itu makin diterapkan dengan kita memasukkan kriteria-kriteria itu sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada yang muncul di best practice. Jadi kita mereferensi ke beberapa ketentuan yang secara global diakui, itu kita masukkan di dalam kriteria. Oke, apa saja, Ibu, kriteria barunya? Kriteria yang baru itu pada dasarnya untuk tahun ini kita masukkan hal-hal yang sebetulnya sudah muncul di dalam CG Roadmap-nya yang diluncurkan oleh OJK di tahun 2014 yang lalu. Antara lain misalnya bagaimana penetapan ada komite nominasi dan remunerasi untuk penetapan direksi komisaris dan lain-lain. Ada beberapa kriteria, dan kemudian itu menjadi salah satu kriteria yang ditambahkan di tahun penyelenggaraan ARA 2014. Oke, tahun 2014. Apakah dengan adanya tambahan rekomendasi ini juga tentunya akhirnya kualitas dari perusahaan-perusahaannya yang mendaftar di ARA pun juga semakin baik, Bu? Ya, tentunya demikian ya. Kita mengharapkan itu makin baik. Nah, untuk menjaga supaya kualitasnya itu bisa membaik, kita juga ada hal yang baru kita lakukan, yaitu kalau ARA-ARA tahun lalu itu penetapan kriteria itu kita lakukan, kita umumkan itu sudah mendekati bulan-bulan Maret, April begitu ya. Nah, tahun ini kriteria itu sudah kita umumkan sejak 5 Februari yang lalu. Ini memang juga atas permintaan publik ya, perusahaan-perusahaan, agar mereka bisa menyesuaikan kriteria yang ada itu dengan laporan tahunan yang mereka produce gitu. Sehingga nanti mereka bisa menjadi katakanlah menjadi perusahaan yang memang memenuhi kriteria tersebut. Dan ini menurut kita ini positif sekali, karena perusahaan itu nanti akan menjadi lebih baik karena kriteria yang kita tambahkan juga, kemudian nanti mereka mencoba memenuhi kriteria itu, karena pada dasarnya tentu semua ingin jadi pemenang ya, sehingga mereka dari awal sudah berusaha untuk menambahkan atau memasukkan kriteria tersebut di dalam laporan tahunan 2014 yang mereka hasilkan. Oke, nah setelah masuk kriteria itu kan tentunya ada penjurian, kemudian juga setelah penjurian nanti akan mendapatkan rekomendasi gitu, Bu, ya, untuk peserta dari ARA ini. Nah, untuk proses penjurian itu sendiri seperti apa, Ibu? Nah, penjurian ini juga kalau kita katakan itu juga cukup ketat ya. Jadi misalnya di awal sejak perusahaan itu menyampaikan laporan tahunan pada waktu mereka registrasi untuk ikut ARA, itu ada laporan tahunan itu kemudian dilihat atau ditelaah oleh dua staf dewan juri lah, katakan demikian. Nah, setelah itu pada tahap berikutnya, kalau misalnya ada perusahaan misalnya katakan capaian mereka meningkat cukup tinggi gitu, nah itu diadakan pemeriksaan selanjutnya oleh staf dewan juri yang ketiga lah untuk melihat itu. Nah, setelah itu nanti tahap berikutnya terutama yang masuk sebagai nominasi untuk pemenang itu akan dilihat lagi laporan tahunan tersebut dinilai oleh dewan juri. Nah, kemudian untuk memutuskan pemenangnya itu akan ada wawancara dulu sebelum itu, kemudian nanti ada pleno untuk memutuskan pemenang dari ARA tersebut. Itu proses dari mulai pengumpulan rekomendasi sampai penjurian dan sampai akhirnya diputuskan pemenang, kemudian ada ARA Awards, itu biasanya berapa lama, Bu? Itu bisa sebetulnya tergantung dari jumlah yang masuk ya, tetapi pada dasarnya kan kita udah buka ya pendaftaran sejak dari bulan
April kalau tidak salah, bulan April ya. April ini kita udah buka sampai terakhir nanti pelaksanaannya rencana kita sekitar September gitu, atau nanti itu sebetulnya tergantung waktu yang cukup tepat lah. Nah selama itu penjurian jalan terus sebetulnya terhadap yang masuk. Nah memang tentu kalau misalnya pada masuknya itu numpuk di belakang, nah itu akan terpaksa penjuriannya lebih cepat lagi gitu ya. Tetapi kalau punya waktu yang cukup, misalnya di awal sudah masuk, itu sudah bisa mulai dilakukan telaahan dan penjurian gitu. Nah kemudian mungkin satu hal yang menarik juga, nanti hasil penjurian itu sebetulnya kita come up dengan rekomendasi juga. Dari rekomendasi itu kita lihat apa-apa saja yang bisa atau yang perlu diperbaiki oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah, jadi ini jadi menarik. Kemudian setelah saya katakanlah event pemenang pun tentu masih ada hal-hal yang belum terlalu maksimal gitu. Itu ada rekomendasi dari hasil penilaian Dewan Juri yang kemudian tentu itu bisa digunakan untuk memperbaiki bagi mereka untuk ikut di ARA tahun berikutnya lagi gitu. Tiap tahun peserta ARA semakin meningkat, Bu. Menurut Betul. Bu Nur Haida, apa yang membuat para perusahaan ini akhirnya tertarik gitu untuk ikut ARA dan setiap tahun semakin bertambah pesertanya? Saya rasa ini sesuatu hal yang memang bermanfaat ya bagi perusahaan, karena perusahaan itu kalau bagi mereka yang menang, mereka kan mendapatkan awards, mendapatkan piala, mendapatkan beberapa piagam dan lain-lain. Tetapi mungkin pada dasarnya menurut saya bukan itu yang menjadi tujuan utama dari perusahaan itu. Dengan mereka menjadi pemenang atau katakanlah ikut di ARA, itu di awal saja mereka sudah mulai harus memperbaiki governance-nya gitu ya. Karena kalau tanpa governance yang baik mungkin percuma mereka ikut ya. Dan belum lagi kalau mereka memang pasti ingin jadi pemenang, mereka akan maksimal mengupayakan governance yang baik. Nah, governance yang baik itu akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perusahaan ini dikelola dengan baik. Nah, itu nilai yang sangat luar biasa bagi manajemen gitu, bahwa mereka mengelola perusahaan dengan baik. Dan mungkin secara hal yang lebih utama lagi, bahwa kita bisa yakini bahwa perusahaan yang dikelola dengan baik, dengan good governance, maka perusahaan itu biasanya sustain, mereka akan bisa bertahan dan bahkan berkembang. Nah mungkin itu yang manfaat yang paling maksimal sebetulnya, yang paling diutamakan oleh perusahaan-perusahaan itu untuk ikut. Makanya makin banyak tuh yang ikut tiap tahun. Singkat saja Bu Nur Haida, pertanyaan terakhir, apakah juga bisa dikatakan dengan memperbaiki akhirnya perusahaan-perusahaan yang mengikuti ARA, standarisasinya bagus, ini juga akhirnya bisa meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia menjelang masyarakat ekonomi ASEAN tahun ini, Bu? Oh iya, saya rasa itu sangat berpengaruh, karena dengan seperti tadi bahwa kalau mereka itu meningkatkan governance-nya, mereka menjadi perusahaan yang lebih baik. Perusahaan yang lebih baik itu tentu punya daya saing yang lebih tinggi, dan kemudian memang itulah tujuan ARA kita. Tahun ini kita punya tema ARA itu adalah akuntabilitas dan transparansi informasi untuk meningkatkan daya saing bisnis di dalam menghadapi integrasi ASEAN. Jadi memang kita sesuaikan dengan tahun MEA tahun ini. Kita sesuaikan topik ARA sehingga penekanan kita di dalam penilaian maupun kriteria itu disesuaikan dengan era menghadapi ASEAN integration. Baik. Terima kasih Bu Nur Haida sudah meluangkan waktunya di Bloomberg TV Indonesia. Demikian Kania, kembali ke Anda.